Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan memasuki part yang ke-6 atau bagian ke-6 untuk membahas contoh soal-soal P3K teknis formasi operator layanan operasional. Oke ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja memulai soal yang pertama. Sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. Atau E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Oke ya, kita jawab teman-teman ya. Soal nomor 1 jawabannya yang B ya. Jadi nilai administratif itu adalah nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Oke ya. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Oke ya teman-teman, kita jawab soal nomor 2. Jawaban soal nomor 2 yaitu yang B ya, meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Oke ya, jadi soal nomor 2 jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klasifikasi, D. Tujuan, E. Uraian informasi berkas. Ingat ya, ada kata kecuali. Oke, kita jawab ya soal nomor 3, jawabannya yang D ya teman-teman, tujuan. Jadi ini ada dalam daftar berkas ini, dan ini. Yang tidak ada itu yang ini ya, yang tujuan ya. Oke, jawaban nomor 3 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 4. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit, B. Mengkode, C. Mengabjad, D. Caption, E. Wilayah. Oke ya, kita jawab soal nomor 4 ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang C ya, mengabjad. Ini jelas ya, di sini menurut urutan abjad ya. Ini sudah ada di dalam soal kata kuncinya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. D. Menginstal ulang sistem operasi. Atau E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 5.
Jawabannya yang C ya teman-teman, melakukan sistem restore atau mengembalikan sistem kepada keadaan yang semula sebelum melakukan pembaruan gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah yang C. Oke, soal nomor 6. Seorang operator layanan operasional harus mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Langkah apa yang paling penting dilakukan? A. Menggunakan password yang kuat. B. Membatasi akses pengguna. C. Membuat backup data. D. Mengenkripsi data. Atau E. Menginstal perangkat lunak keamanan. Oke, kita jawab ya soal nomor 6. Jawabannya yang D ya teman-teman, mengenkripsi data. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Seorang operator layanan operasional menerima laporan bahwa aplikasi mengalami kesalahan saat melakukan login. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Memeriksa database pengguna. B. Menghapus cache aplikasi. C. Memperbarui perangkat lunak. D. Mengatur ulang kata sandi. Atau E. Menjalankan diagnostik sistem. Oke ya teman-teman, soal nomor 7 kita jawab. Jawabannya yang A ya, memeriksa database pengguna. Jadi diharapkan teman-teman itu nanti ketika membaca soal diupayakan harus membacanya itu sebisa mungkin sekali ya, sudah memahami konsep atau bunyi soalnya atau yang diinginkan soal itu seperti apa. Jadi teman-teman harus berkejaran dengan waktu gitu ya. Jadi kalau bisa sekali baca soal itu sudah memahaminya sehingga bisa langsung dijawab. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses produksi yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah A. Menghentikan seluruh produksi. B. Melaporkan segera ke manajer produksi. C. Melakukan analisis penyebab penyimpangan. D. Mengganti peralatan produksi yang rusak. Atau E. Menjalankan prosedur standar darurat. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 8. Jawabannya yang C ya teman-teman. Kita harus melakukan analisis penyebab terjadinya penyimpangan. Ya. Selanjutnya soal nomor 9. Jika seorang operator layanan operasional menemukan bahwa salah satu mesin dalam proses produksi sering mengalami kerusakan, tindakan yang paling tepat untuk diambil adalah A. Membiarkan mesin tetap beroperasi hingga rusak total. B. Menyusun laporan kerusakan untuk evaluasi lebih lanjut. C. Mengganti mesin dengan yang baru. D. Melakukan perbaikan sementara tanpa pelaporan. E. Menambah shift kerja untuk mengejar ketertinggalan produksi. Oke ya, soal nomor 9 kita jawab. Jawabannya yang B ya teman-teman, menyusun laporan kerusakan untuk evaluasi lebih lanjut. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 10. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa jumlah output harian tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengurangi jumlah pekerja. B. Menghentikan produksi untuk evaluasi. C. Mengubah standar operasional. D. Menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian. Atau E. Menambah waktu kerja karyawan. Oke, kita jawab ya. Soal nomor 10 tentu jawabannya yang D ya teman-teman. Menelusuri faktor-faktor menyebabkan ketidaksesuaian. Oke ya, jadi jawaban soal nomor 10 adalah yang D. Ya. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam salah satu sistem kearsipan diperlukannya daftar klasifikasi indeks, yaitu pada sistem A. Sistem abjad. B. Sistem subjek. C. Sistem nomor. D. Sistem kronologis. Atau E. Sistem wilayah. Kita jawab ya soal nomor 11. Jawabannya yang C teman-teman, sistem nomor.
ya. Selanjutnya soal nomor 12. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau pokok surat disebut juga filing system. A. Abjad, B. Subjek, C. Tanggal, D. Nomor, E. Wilayah. Filing system. Oke, kita jawab ya soal nomor 12. Jawabannya yang B ya teman-teman. Filing system subjek ya. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang operator layanan operasional menerima banyak keluhan pelanggan mengenai waktu respons yang lambat. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk menemukan penyebab masalah ini? A. Ketersediaan server, B. Kecepatan internet pelanggan, C. Beban kerja aplikasi, D. Pengaturan firewall, atau E. Versi sistem operasi. Ya, soal nomor 13 kita jawab ya teman-teman. Yang ini ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu yang ini ya. Kita memeriksa beban kerja daripada aplikasi tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Suatu penyimpangan yang melangkahi prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dengan alasan efisiensi dan pemberian pelayanan prima, apakah A. sama sekali tidak diperkenankan, B. akan merusak tatanan organisasi, C. harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang, D. tidak perlu didukung dengan pendokumentasian dan otorisasi pejabat yang berwenang, atau E. tidak memberi pelayanan yang prima. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 14. Jawabannya yang C teman-teman. Harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya soal nomor 15. Tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah A. Seluruh kebijakan pimpinan organisasi harus dipatuhi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. C. Meningkatkan kemudahan dalam penggunaan aset organisasi. D. Meningkatkan kewajiban pelaporan, atau E. Meningkatkan manajemen organisasi kepemimpinan. Oke ya, kita jawab soal nomor 15. Jawabannya yang B ya teman-teman. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. Selanjutnya soal nomor 16. Fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi dilakukan dalam kegiatan A. Pemberian motivasi kepada karyawan, B. Menyusun struktur organisasi perusahaan, C. Menentukan orang-orang pada sebuah jabatan tertentu, D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di perusahaan, E. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke ya, soal nomor 16 kita jawab. Jawabannya yang mana? Yang D ya teman-teman, menentukan target pencapaian yang harus diraih perusahaan. Selanjutnya soal nomor 17. Setiap operator layanan operasional memiliki kewajiban untuk menyusun sasaran kinerja pegawai yang akan dilaksanakan. SKP merupakan instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan menyusun SKP, seorang operator layanan operasional dapat memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara sistematis. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan instansi atau instansi terkait dalam bidangnya. Setiap operator layanan operasional wajib menyusun sasaran kinerja pegawai yang akan dilaksanakan dalam A. 6 tahun berjalan, B. 1 tahun berjalan, C. 5 tahun, D. 3 tahun, atau E. 4 tahun berjalan. Kita jawab ya. Jadi jawaban soal nomor 17 yaitu yang B ya teman-teman. 1 tahun berjalan. Selanjutnya soal nomor 18. Penilaian kinerja untuk posisi operator layanan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit. Artinya, evaluasi kinerja tidak hanya didasarkan pada pencapaian individu, tetapi juga memperhitungkan kontribusi mereka terhadap keseluruhan tujuan dan kinerja unit atau tim tempat mereka bekerja. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama tim dan pencapaian tujuan bersama dalam mencapai hasil yang optimal dalam bidangnya.
Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional dilakukan dengan memperhatikan kecuali A. Target, B. Capaian, C. Hasil, D. Kinerja, atau E. Perilaku. Kita jawab ya, soal nomor 18. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya, kinerja. Kecuali ya, ingat ada kata kecuali. Selanjutnya, soal nomor 19. Penilaian kinerja yang dilakukan dalam jabatan fungsional operator layanan operasional mengacu pada pendekatan di mana kriteria penilaian dan pencapaian kinerja dinilai dengan menggunakan standar yang jelas, objektif, dan dapat dinilai. Artinya dalam proses penilaian ini ada parameter yang telah ditetapkan sebelumnya yang digunakan untuk menilai kinerja seorang operator. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, atau E. Akuntabel. Oke ya, soal nomor 19 kita jawab ya. Soal nomor 19 jawabannya yang B ya teman-teman, yang terukur. Selanjutnya soal nomor 20 sekaligus soal terakhir pada video ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seorang operator layanan operasional yang merupakan pegawai ASN memiliki hak untuk menerima perlindungan dari pemerintah terhadap ASN tersebut. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek. Di bawah ini merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah terhadap ASN kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kesejahteraan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kematian, atau E. Bantuan hukum. Kita jawab ya, jadi jaminan yang diperoleh itu adalah kecuali. Yang mana teman-teman? Yang B ya, jaminan kesejahteraan. Oke ya, jadi itu 20 contoh soal untuk materi P3K, formasi operator layanan operasional. Nantikan video saya berikutnya terkait formasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.